Halo, it's Vera Feby Febrian, Business Administration Student. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis bisnis Amazon.com. Amazon.com merupakan perusahaan di industri teknologi informasi Amerika Serikat bersama dengan Google, Apple, Meta, dan Microsoft. Didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan menjadi salah satu toko online terbesar di dunia dan berhasil menguasai pasar online dunia. Bezos berhasil melihat peluang yang sangat besar dengan perkembangan internet hingga tercetuslah ide untuk mendirikan Amazon. Amazon menyediakan beberapa layanan dan juga produk mulai dari barang retail seperti buku, peralatan rumah tangga, barang elektronik, bahkan hampir semua kebutuhan customer-nya bisa disediakan oleh Amazon. Pada awalnya perusahaan ini emang masih belum menjual barang-barang yang cepat busuk seperti sayur dan juga buah-buahan, tapi sekarang sudah mulai memberikan layanan tersebut khususnya untuk daerah yang dekat dengan pengiriman barang. Kemudian, selain menjual produk-produk fisik, Amazon juga menjual berbagai konten digital yang bisa di-download langsung dan dibayar dengan menggunakan e-payment. Nah, konten-konten ini berupa e-book, musik, dan berbagai konten digital lainnya untuk komputer maupun handphone. Perusahaan ini juga mengembangkan game untuk semua sistem seperti Windows, Android, Mac, dan juga Kindle Fire. Nah, semua game yang dijual di sini hasil dari pengembangan para ahli gamer yang bekerja di perusahaan ini. Pada bulan Agustus tahun 2013, Amazon juga meluncurkan Amazon Art yang menjual berbagai karya seni asli dari galeri yang terpilih. Amazon.com menjadi pelopor belanja online pertama di dunia. Perjalanannya tidak mulus begitu saja, banyak masalah yang dialami oleh Amazon, seperti Bezos yang dituntut oleh Walmart pada tahun 1998 yang diduga telah mencuri rahasia perdagangannya karena mempekerjakan karyawan Walmart. Namun persoalan ini bisa diselesaikan di luar pengadilan secara damai. Kemudian pada tahun 2019, Amazon sempat mengalami krisis, namun berhasil bangkit dan menghasilkan banyak keuntungan yang menjanjikan kembali untuk para investor. Selanjutnya, kita akan masuk untuk membahas konsep analisis yang kita pakai untuk membahas mengenai Amazon.com. Konsep analisis pertama yang kita pakai yakni cash flow analysis. Cash flow memberikan info tentang perubahan aktiva bersih suatu perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi keadaan dan peluang di masa yang akan datang. Terbagi menjadi 3 kelompok, yakni arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Saya menggunakan investing.com dan juga MarketWatch untuk mengetahui arus kas Amazon dari tahun 2018 sampai 2021. Cash flow analysis menurut Darsono dan juga Asyari memperhitungkan 7 rasio, mulai dari rasio arus kas operasi atau AKO, rasio cangkupan arus dana atau CAD, rasio cangkupan kas terhadap bunga atau CKB, rasio cangkupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL, rasio pengeluaran modal atau PM, rasio total hutang atau TH, dan rasio arus kas laba bersih. Menurut hasil perhitungan dari rasio arus kas operasi terhadap laba bersih atau AKBB, Amazon memiliki rasio arus kas operasi terhadap laba bersih dari tahun 2018 sampai 2021 yang hasilnya lebih dari 100%. Dengan demikian, keuangan perusahaan terbilang sehat dan masih mampu untuk melakukan aktivitas investasi. Kemudian, melalui perhitungan rasio pengeluaran modal, Amazon memiliki kemampuan modal yang terus menurun untuk membiayai pengeluaran modal perusahaan dari tahun 2018 sampai 2021. Berdasarkan hasil rasio total hutang atau TH, Amazon memiliki rasio kas operasi dari tahun 2018 sampai 2021 yang hasilnya lebih dari 100%. Dengan demikian, perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan rasio arus kas operasi atau AKO, kita mengetahui bahwa Amazon memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban lancar melalui arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Namun, pada tahun 2019, perusahaan mengalami peningkatan jumlah kewajiban yang harus dibayar sehingga menurunnya kemampuan untuk membayarnya. Beranjak kepada rasio cangkupan kas terhadap hutang lancar atau CKHL, Amazon memiliki kendala dalam membayar kewajiban lancar pada tahun 2019.
Namun di tahun 2018, 2020, dan 2021, perusahaan berhasil kembali membangkitkan keuangan yang sehat dan juga lancar. Kemudian berdasarkan hasil rasio cangkupan kas terhadap bunga atau CKB, kita mengetahui bahwa Amazon tidak memiliki kendala untuk membayar total bunga dan pajak jika dilihat dari arus kas operasi yang dihasilkan dari tahun 2018 sampai 2021. Dan yang terakhir, berdasarkan rasio cangkupan arus dana atau CAD, Amazon pada tahun 2019 tidak memiliki laba sebelum pajak yang cukup untuk menutupi komitmen-komitmen yang akan jatuh tempo di dalam 1 tahun. Sebagai evaluasi kinerja keuangan, berdasarkan analisis ketujuh rasio tadi, arus kas untuk mengukur kinerja keuangan Amazon menunjukkan kondisi yang cukup baik di beberapa aspek. Hal ini disebabkan dari ketujuh rasio tersebut, terdapat 6 rasio yang memenuhi standar. Sedangkan pada rasio pemenuhan modal atau PM masih berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Dari hasil rasio yang didapatkan, Amazon masih bisa melakukan investasi dan membayar kewajiban lancar perusahaannya. Namun pada tahun 2019, terlihat bahwa Amazon sedang mengalami krisis berdasarkan jumlah kewajiban lancar yang belum mampu dipenuhi. Diharapkan perusahaan sebaiknya memaksimalkan arus kas yang masuk dari kegiatan operasi agar kewajiban lancarnya dapat tertutup. Setelah selesai membahas cash flow analysis, konsep analisis kedua yang kita pakai yakni Porter's Five Forces. Porter Five Forces digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor eksternal perusahaannya. Yang pertama adalah threat of new entrants. Kita semua mengetahui bahwa mudah untuk memulai toko retail online atau situs web e-commerce di internet, namun akan sulit bagi mereka untuk bisa menghadapi atau menyaingi raksasa seperti Amazon karena dibutuhkan investasi yang sangat besar. Amazon memiliki keunggulan dibandingkan merek lain dalam skala ekonomi karena reputasinya sebagai pengecer internet terbesar di pasar. Jadi, meskipun pemain baru dapat dengan nyaman memasuki pasar, mereka tidak dapat berpotensi menggunakan skala ekonomi yang menguntungkan mereka pada tingkat yang sama seperti Amazon. Yang kedua adalah bargaining power of buyers. Amazon sangat menekankan pada kepuasan pelanggan dan bertujuan untuk memberikan nilai tinggi kepada pelanggannya. Pelanggan umumnya memiliki daya tawar yang tinggi karena ketatnya persaingan dalam industri e-commerce. Pelanggan cenderung sensitif terhadap harga. Jadi, jika Amazon tidak bisa menyediakan pelanggannya dengan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terbaik, mereka bisa saja mencari penggantinya di pasar. Beruntungnya, Amazon memiliki kemampuan dalam menyediakan produk-produk kelas atas dengan jutaan pilihan bagi pelanggannya dengan biaya minimum sekaligus pengalaman yang terbaik. Jadi, sulit bagi merek lain untuk mencapai level ini. Dan sulit juga untuk para pembeli untuk menemukan tingkat pengalaman seperti itu di tempat lain. Yang ketiga adalah bargaining power of supplier. Pemasok menyediakan produk yang dibutuhkan oleh Amazon untuk bisnis niaganya. Pengaruh pemasok dalam bisnis e-commerce lebih karena tanpa mereka, pengecer tidak akan dapat melayani pelanggannya. Tetapi, Amazon adalah pemain paling menonjol di industri ini dan memiliki keunggulan atas pemasoknya. Tidak diragukan lagi ada banyak pemasok yang bekerja dengan Amazon, tetapi mereka harus mengikuti aturan dan peraturan ketat yang ditetapkan oleh Amazon. Jadi, berdasarkan analisis tersebut, faktor eksternal menunjukkan kepada kita bahwa pemasok memiliki kekuatan rendah hingga sedang di industri ini. Yang keempat adalah threat of substitute. Amazon bersaing dengan pengganti di retail online serta dengan pasar retail offline. Karena Amazon tidak menjual produk yang unik dan sebagian besar produknya adalah produk retail, maka memberikan pengalaman pelanggan terbaik menjadi suatu keharusan bagi perusahaan Amazon. Dengan demikian, ancaman pengganti yang tinggi dalam analisis ini, Amazon sangat harus berfokus pada pengalaman pelanggan untuk bisa mencapai kesuksesan di industri retail online. Yang terakhir adalah competitive rivalry. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa beberapa tahun terakhir, jumlah pemain yang masuk ke industri ini semakin meningkat dengan banyaknya retailer, brand skala kecil, dan juga startup yang mulai menjual produknya secara online. Nah, pesaing utama Amazon adalah Walmart, Flipkart, Alibaba, dan juga eBay. Semua pemain ini memberikan persaingan ketat kepada Amazon, sebab biaya peralihan yang rendah dan juga pengganti yang tersedia memberikan lebih banyak tekanan pada Amazon karena pelanggan dapat berpindah dari satu pengecer ke pengecer lain yang tentunya memiliki harga yang jauh lebih rendah. Jadi Amazon menginvestasikan banyak uang untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggannya dan dapat mendapatkan keuntungan dari pemain lain.
Nah, karena tidak ada pemain lain di pasar yang dapat berinvestasi dalam jumlah besar seperti yang dilakukan Amazon, jadi Amazon secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri e-commerce. Nah, berdasarkan analisis Porter's Five Force dari Amazon tersebut, sepertinya perusahaan hanya harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada pelanggannya untuk dapat mempertahankan kesuksesannya dalam jangka panjang. Sekian pembahasan saya mengenai analisis bisnis Amazon.com menggunakan dua konsep analisis yaitu cash flow analysis dan juga Porter's Five Force. Semoga bermanfaat.